Silakan duduk, baik, shalom semuanya. Iya, karena kita sudah setahun gak berjumpa, sebelum kita masuk dalam khotbah, izinkan saya menyampaikan selamat Natal untuk kita semua. Kan gak ketemu waktu Natal toh? Lalu selamat tahun baru, iya, selamat menyambut Imlek, selamat menyambut Valentine. Selamat menikmati libur panjang nanti bulan Maret dan seterusnya. Baik, hari ini sesuai dengan tema yang kita miliki, bahwasanya bulan ini kita mau berbicara tentang keluarga. Sama-sama katakan keluarga. Keluarga tentunya ada suami, ada istri, ada anak. Itulah yang disebut dengan keluarga. Nah, Allah juga menciptakan lembaga institusi yang pertama itu adalah keluarga. Ya. Maka dari itu saya mengambil tema berdasarkan tema bulan ini, saya sebut itu keluargaku surgaku. Sama-sama yuk kita katakan keluargaku surgaku. Karena di luar sana ada juga keluargaku nerakaku. Betul Bapak Ibu? Nah, kita hari ini sebagai orang percaya, apalagi jemaat BCP, kita harus pastikan, make sure keluargaku adalah surgaku. Istriku tanya, nanti siang kau makan di rumah atau bagaimana? Wah, untung saya dapat WA rencana pelayanan hari ini. Ini loh mah, makan siang ditanggung oleh yang bersangkutan. Ya. Kenapa? Karena keluargaku surgaku. Karena kalau saya bilang makan di rumah, lauk saya pasti dipisahkan. Karena di rumah kami jumlah jiwanya 13 orang Bapak Ibu. Bisa bayangkan 13 orang. Anak mudanya 7. Jadi kalau anak muda, tahu ya anak muda ya di tempat saya, kalau mereka makan nasinya segini, lauknya segini. Nanti nambah segini lagi. Tapi karena kita berkata keluargaku surgaku, kita fine-fine saja, ya. Cuman saya nggak suka kalau setiap hari yang ketiga istri saya bisik, bang beras habis. Nah, itu dia. Tapi yang pasti keluargaku surgaku, mari kita dasarkan ini dari firman Tuhan tentunya, Mazmur 128. Boleh dibuka Mazmur 128. Yang perikopnya adalah berkat atas rumah tangga. Boleh skip lalu masuk ke Alkitab. Mazmur 128. Boleh dibuka di layar maksudnya. Atau kita baca bareng-bareng. Kita sama-sama buka Alkitab kita, tablet kita, gadget kita. Sudah? Kita baca Mazmur 128. Perikopnya itu berkat atas rumah tangga. Ayat 1 dibaca kaum pria, ayat 2 kaum wanita, begitu seterusnya. Ayat 1 kaum pria, 1, 2, iya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kaum wanita. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Amin. Ya. Saya udah hitung, jadi ayat 4 tadi yang baca kaum wanita. Sengaja. Biar nanti ketika yang tadi bacakan kaum wanita toh ayat 4, sesungguhnya. Ya, ada orang Batak di sini? Ada juga, ada juga ya. Kalau bahasa Bataknya itu lebih menggigit bro. Sesungguhnya. Natutu si tutu. Itu sesungguhnya. Betul ya yang kita orang Batak ya. Natutu si tutu, gak ada yang bantah. Jadi ketika kita berkata keluargaku, surgaku. Saya mau katakan keluarga adalah anugerah. Harus dipelihara sebagai sebuah bahtera yang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Harus dipelihara Bapak Ibu. Keluarga itu harus dipelihara. Ya. Saya tahun 2024 agak capek Bapak Ibu. Karena kami keluarga pastori ada 13 jiwa di situ. Ada bayi lagi 2. Lalu saya berpikir kalau saya one man show setiap pagi saya gedor kamar masing-masing, doa. Benar. Malam saya bilang, doa. Karena di tempat kami pagi dan malam kami harus ada mesbah. Wah, saya bilang capek juga ya. Ketika saya merenung akhir tahun, capek juga saya. Lalu saya rubah. Setiap hari dari tanggal 2 Januari, karena 1 Januari masih the happy day. Tanggal 2 Januari saya jadwal. Masing-masing setiap malam. Bawa renungan, bawa doa. Nah, mereka mulai mikir. Aku bawa firman apa ya? Lalu tiba-tiba saya tanya, itu firman yang kamu bawa dapat dari mana? Kalau di rumah saya dipanggil papi. Saya tadi naik TB papi. TB tahu ya, Trans Batam. Lalu saya lihat orang bawa tas gantungan kuncinya ada firman Tuhan. Terus ya itu sudah saya bawa aja itu. Luar biasa ya. Lalu setiap hari berganti sampai tadi malam. Lalu saya tanya, you kemarin tanggal 2 sharing. Tanggal 2 kamu sharing apa? Jadi mereka hanya melepaskan tugas dan tanggung jawab. Saya bilang tidak. Semakin engkau cinta Tuhan, semakin Tuhan mencintaimu. Yang setuju katakan amin. Semakin kita mencintai pasangan kita, catat baik-baik. Tidak akan mungkin ada perselingkuhan boleh terjadi. Ya. Kita semakin cinta Tuhan, Tuhan pasti semakin cinta kita. Kita semakin cinta pasangan kita, tidak akan mungkin ada perselingkuhan. Maka saya sebut keluargaku, surgaku. Tapi harus dipelihara. Bagaimana memeliharanya? Yang pertama, suami, istri, anak-anak harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Yuk sama-sama katakan, pribadi yang takut akan Tuhan. Kita baca Mazmur 119, ada beberapa ayat 105, saya berharap semuanya hafal luar kepala. Ada yang hafal luar kepala? Mazmur 119 ayat 105, dia punya lagu juga.
Nah itu dia langsung multimedianya berkemurahan, dikasihkan ayatnya. Sama-sama kita baca. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Is it right? Bener enggak? 105 ini dalam hidup kita. Yuk, saya tidak kepo tunjuk orang, tapi ketika tema ini diberikan kepada saya bilang yes. Kenapa Pak Gembala? Saya sedang konseling pranikah. Ada orang yang mau nikah tanggal 8. Jadi saya bilang wow, ini luar biasa ini. Lalu saya bilang sama calon suami, karena kami konselingnya malam, bro tadi pagi bangun doa enggak? Enggak. Tapi berani mau nikah, saya bilang. Benar. Lalu saya paksa dia untuk berdoa, caranya begini. Setiap pagi wajib WA saya. Kau sudah doa, kau baca Alkitab dari mana? Jika tidak, nikah dipending, bukan dibatalin, dipending. Loh Pak, tapi kami sudah pre-wedding, sudah kasih undangan. Cari gereja lain. Loh enggak doa, enggak baca Alkitab, berani nikah. Oh, luar biasa itu. Jadi kita harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayat 106 sekarang. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku telah bersumpah artinya sekali kita lari dari kebenaran firman Tuhan, kita siap menanggung resikonya. Aku telah bersumpah, Alkitab kan bilang kita tidak boleh bersumpah, tapi makna kata bersumpah artinya ketika dia lari jalur keluar dari firman, dia siap menanggung segala konsekuensinya. Lalu kita pindah ke ayat 111. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Peringatan-peringatanmu. Yuk, siapa yang hafal 10 perintah? Ada yang hafal? Ayo dari sekarang baca ulang 10 perintah itu. Selalu berkata, selalu diawali dengan kata apa? Jangan. Jangan ada padamu ilah lain. Betul ya, jangan mengingini, jangan berzina dan seterusnya. Dan seterusnya. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Jangan berzina. Itu saklek disebutkan di 10 perintah. Kira-kira menurut Bapak Ibu pengkhotbah tamu hari ini, sebenarnya saya bukan pengkhotbah tamu lagi ya Pak Gembala ya. Saya udah berkali-kali kemari ya. Sebentar sore di Jodoh. Kira-kira menurut Bapak Ibu saya ini termasuk kategori ganteng atau tidak? Ganteng. Nah, kalau suhu yang sudah berkata nggak ada yang boleh bantah. Ya, saya ini suka pergi Bapak Ibu, penginjilan. Saya suka kemana-mana. Ya. Lalu kalau saya pergi penginjilan, saya juga harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Mata harus saya persiapkan sedemikian rupa. Hati saya persiapkan sedemikian rupa. Karena iblis itu pinter. Iblisnya pinter. Yang sasaran tembaknya iblis ya kita-kita ini yang melayani altar. Coba tadi WL-nya ganteng gak? Ya.
Ganteng gak WL-nya? Coba itu. Sudah berkeluarga toh? Nah itu, ya kemarin kami ketemu di pantai. Ya. Itu iblis suka menjatuhkan itu. Nah kalau saya pergi-pergi, ya, saya harus mempersiapkan segala sesuatunya sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Pak Pendeta, iya. Aduh, aku diberkati sekali dengan khotbahnya Pak Pendeta. Puji Tuhan. Jangan pikir telinga saya tetap standingnya begini. Enggak, naik dia sedikit. Mau kenalan Pak Pendeta? Oh silakan, monggo. Boleh ketemu enggak dengan Pak Pendeta? Oh sangat boleh. Siapa aja? Ya saya. Maksudnya sendiri? Iya. Wah kalau boleh ajak teman deh, ajak keluarga. Enggak Pak Pendeta, soalnya ini saya mau bla 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 bla. Ketika dia ngomong, karena keluargaku surgaku, yang terbayang adalah wajah istri saya Bapak Ibu. Bukan cantiknya yang terlihat. Saya ingat wajahnya jika dia marah. Serius. Aku lagi ingat sebuah lagu. Oh, kamu ketahuan. Kita pindah ke 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Sampai kita is dead Bapak Ibu. Sampai saat terakhir. Ini akhir zaman, bukan zaman now. Akhir zaman menurut 2 Timotius 3 akan ada banyak kesukaran. Ketika kita mau berprinsip, kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kisi-kisinya jelas. Cintailah dia semakin dalam, maka dia juga akan cinta kepada kita. Yang kedua, anggota keluarga, suami, istri, anak harus punya komitmen melayani Tuhan. Yosua 24 ayat 15b berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita suka melihat internet, yang dulunya orang yang nikah beda keyakinan, itu sering dijadikan contoh. Oh itu dia. Tapi coba lihat satu-satu kemudian berguguran. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya di gereja saya, istri saya dan anak menantu saya, pendeta. Lalu setiap nanti Senin besok saya harus submit jadwal pengkhotbah. Saya selalu isi yang minggu pertama karena perjamuan kudus. Minggu berikutnya saya jadwal. Lalu mereka bilang, oke. Istri saya pengkhotbah, istri saya WL. Anak saya WL. Anak saya tugaskan sebagai pendoa syafaat. Papa mau didoain apa aja Pak? Pokoknya Papa kau doakan setidaknya sekali sebulan dapat undangan khotbah. Lah kan pendeta manusia juga toh. Oh gitu, iya didoain. Tanggal 26 Januari dapat jadwal khotbah di BCP.
Beribadah kepada Tuhan, dengar baik, beribadah kepada Tuhan. Bukan harus jadi pendeta, bukan harus jadi diaken. Tapi layanilah Tuhan. Oke, kita pindah kepada yang lebih seru lagi. Next. Suami dalam keluarga, dia punya fungsi 3. Imam. Memimpin keluarga dalam ibadah. Kita ini imam yang baik atau imam yang bagaimana? Para suami boleh angkat tangan para suami? Nah, ada banyak para suami. Kita ini imam. Rupamu ganteng, rupamu jelek, sama jabatanmu. Imam dalam keluarga. Memimpin keluarga dalam ibadah. Ya. Yang tadi saya konseling, kamu kan kerja. Tadi siang makan di mana? Makan di warung Pak Pendeta. Doa enggak waktu makan? Hehehe, enggak. Wow, life so simple. Tapi kita berharap berkat Tuhan datang kepada kita bertubi-tubi. Kita ini imam, para laki. Pastikan kita memimpin keluarga dalam ibadah. Kita ini nabi. Kita itu penyampai pesan Allah pada keluarga. Lalu pimpin keluarga, ada ibadah, mesbah, saat teduh, apapun itu namanya. Lalu sampaikan pesan Allah pada keluarga. Karena suaminya nggak pernah baca Alkitab. Dengan penuh keyakinan dia bilang, kita buka Matius pasal 29. Semuanya nyari. Kok mentok sampai pasal 28? Tadi Papa bilang pasal berapa? Pasal 29. Nggak ada Pak. Cuma sampai pasal 28. Lalu raja. Kita ini raja loh. Bertanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga. Maka para suami pastikan engkau punya dasar menjadi ketiga hal ini. Bertanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga. Ya. Saya tinggal bersama keluarga anak saya. Cucu 2. Mamanya pinter. Ya, anak saya pinter. Bilang sama anaknya, kakek, today holiday. Huh? So? Nah, karena kami di rumah, saya mengajar anak saya setiap hari, saya berkomunikasi pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. So, anaknya nggak bisa dibohongin. Mama say, ketahuan. Mama say, what mama say? Shopping. Nah itu. Kalau saya raja abal-abal, pening laki pelaku. Betul ya? Maka dengar para suami, engkau imam, engkau nabi, engkau raja di keluargamu. Ya. Tadi pagi setiap para suami, sudahkah kita membawa keluarga kita masuk dalam ibadah, dalam mesbah. Di rumah saya terlambat bangun, terlambat doa, terlambat masuk kerja, I don't care. Pokoknya doa ya doa dulu. Mau dikebut pun doanya nggak bisa. Karena kalau saya doa, semua saya doakan. Diakhiri dengan doa Bapa kami lagi.
Sambil doa saya buka mata sebelah, yang satu lihat jam, yang satu lihat jam. Saya bilang biar aja. Oke, ini bahagiannya suami, bahagiannya istri. Mari kita nextkan. Istri dalam keluarga adalah penolong yang sepadan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, istri itu pendamping. Maka ada firman Tuhan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Bukan dikatakan, hai istri tanduklah suamimu. Pendamping. Nanti bisa baca dari Efesus 5, Kolose 3, 1 Petrus 3. Ya, pembawa sukacita dan penghibur. Kalau kita pulang kerja nih para suami, pasti capek, betul ya? Apalagi kalau proyeknya gagal, ya Pak Gembala ya. Harusnya klien tanda tangan pending. Maunya kliennya harus dibawa ke dunia malam dulu. Padahal kita enggak bisa. Sampai rumah itu pasti capek. Lebih capek atau capeknya nambah, kita pamit di rumah, dari rumah pagi cipika-cipiki, istri masih pakai daster. Pulang ke rumah, daster yang sama masih dikenakan istri. Hai istri-istri, percantiklah dirimu. Karena istri masa muda kita tidak seperti hari ini. Istri saya, untung saya nggak bawa. Ya. Istri saya tuh cinta banget sama saya. Saya tambah gemuk, dia juga tambah gemuk. Sepadan. Lalu saya bilang, mama, kau nggak usah capek cari pengurus lah, segala macam lah, diet lah, ngabisin duit. Jadi ya ngalir aja. Karena ini Alkitabiah loh ma. Gemuk Alkitabiah juga ya. Dia tanya gitu saya. Ya saya kurang tahu sih ma. Cuman ada lagunya. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Saya dicubit, saya habis. Enggak, aku mau diet. Oke, diet. Tapi istri adalah pembawa sukacita dan penghibur. Saya bertobatnya tahun 2002. Masih baru Bapak Ibu. Baru 22 tahun. Saya ingat betul saya bertobat 2002 tahun tanggal 20 September. Ya. Itu hari Jumat. Ya, saya bertobat. Hari Sabtu ada orang datang kepada saya. Pak Is, ya gila kau Pak Is. Hah, gila. Nomormu tembus. Kok tumben kau enggak isi, enggak nikam? Hah? Tembus? Tembus. Saya dulu penggemar dan followernya CG Bapak Ibu. Kalau saya beli enggak 1.000 2.000, enggak. Coba bayangin 22 tahun yang lalu, saya sekali tikam istilahnya 100.000, 200.000. Berdasarkan mimpi, bagus mimpi 300.000. Tapi karena saya baru bertobat, saya bilang ya udahlah. Mau bilang apa lagi? Tapi masih ada sedikit penyesalan. Saya hitung pengeluaran saya, itu sama satu rumah, satu mobil. Tahun 2002 setelah saya hitung. Tapi ketika prinsipnya keluargaku, surgaku, istriku tanya, apa itu? Enggak, iya apa?
Enggak, tadi Koko itu datang. Dia cerita, saya lalu cerita. Dia bilang sama saya, it's okay. Tuhan pasti berkati kau dengan caranya dia, bukan dengan caranya dunia. Oh, saya melihat istri saya terhibur. Oke, next. Anak-anak dalam keluarga merupakan penggenapan janji Tuhan. Wow. Dikatakan di Mazmur 128 tadi di ayat 5 akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Saya udah sampai di situ. Cucu saya 2. Kalau Suhu cucunya berapa? Suhu Daniel, 4. Mau nambah ya? Saya minta nambah, anakku marah. Memang papa yang hamil. Saya bilang, aduh tolonglah nak, cuman kau anakku. Maksudnya aku pengen punya cucu yang perempuan. Urus yang 2 ini aja kita udah rempong semua satu rumah, tambah lagi. Anak-anak dalam keluarga adalah penggenapan janji Tuhan. Itu serius. Saya nikah 15 Februari 1994. Saya tadinya milih 14 Februari biar bisa sekaligus dengan Valentine. Calon mertua saya di kampung kasih tahu ada yang mau lamar anakku, mau nikah 14 Februari di Terawang. Tanggal 14 itu tanggal buruk katanya. Tanggal baiknya 15 Februari. Waduh. Lalu saya menikah. Lalu bulan pertama, bulan kedua. Saya tanya istri saya, kau ada berubah mah? Berubah apa? Ya, hamil lah. Apa hamil? Orang tadi malam aku baru dapat haid. Aduh. Bulan ketiga tanya, enggak ada. Bulan keempat tanya, enggak ada. Lalu saya mulai jauh daripada komunitas keluarga. Karena setiap saya ditelepon oleh ibu mertua saya, gimana? Sudah? Belum? Gimana? Sudah? Belum. Aduh. Tapi suatu saat istri saya bilang, Bang, ya kayaknya jadi nih. Yang benar lu, iya. Lalu saya bawa istri saya ke dokter. Dulu belum ada tespek Bapak Ibu, lah harus ke dokternya. Dokternya periksa. Dia cuma salam saya, selamat ya Pak. Aku bilang yes, sah. Waktu itu belum ada handphone, belum ada WA. Saya pergi ke wartel. Tahu wartel ya? Zaman dulu orang tua wartel. Saya di dalam wartel itu 2 jam Bapak Ibu. Telepon ayah saya, ibu saya, dan yang paling penting saya telepon ipar saya. Wih, lae, ngasah doa usonari. 2 jam. Anak-anak dalam keluarga penggenapan janji Tuhan. Sebab Allah berfirman, beranak cuculah, kuasailah bumi. Persoalan keluargaku, surgaku, ada banyak next. Ada banyak. Suami sebagai kepala rumah tangga tidak menjadi lokomotif. Ada yang pernah naik kereta api? Tahu lokomotif ya? Kemana lokomotif? Ke situ gerbongnya. Istri tidak menjadi pendamping sebagai tokoh di balik layar. Yuk Efesus 5:23.
Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Tadi suami, imam, nabi, dan raja. Harus dipraktekkan itu. Lalu kita pindah ke ayat satu lagi. Istri pendamping. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Bapak Ibu pernah nggak bayangin, saya sekalian lapor sama suhu ini. Maret saya berangkat ke Tengger, Bromo. 1 minggu. 1 minggu. Lalu Mei saya ke Samosir. Itu sudah listed semua. Juni saya ke Palu. September saya ke Siborong-Borong. Ada Siborong-Borong di sini? Enggak ada? Kalau ada nanti boleh hubungin saya. Kalau saya pergi sebentar-sebentar di pikiran saya, istriku ngapain ya? Istriku ngapain ya? Ngapain istriku? Tapi ketika saya melihat istri saya, kalau bahasa Arabnya, saya pribadi yang hakol yakin lihat istri saya. Enggak mungkin macem-macem. Sayanya mungkin bisa macem-macem. Jadi ketika suami boleh menjadi lokomotif, istri sebagai tokoh di balik layar. Di balik kesuksesan suami kan begitu kata dunia. Ada istri yang bekerja di baliknya. Ya. Istri saya itu yang dia lakukan, doa terus, tokoh di balik layar. Tuhan Yesus, suamiku itu terlalu sombong, Tuhan Yesus. Serius ini kesaksian, suamiku terlalu sombong Tuhan, ampuni dia Tuhan. Ya. Waktu saya lagi jaya-jayanya, saya bekerja di sekuler, saya anak buahnya Soeharto. Ya. Kedip mata uang datang. Istri saya bilang, Tuhan kasihani suamiku. Benar. Tahun 98 terjadi reformasi. Soeharto jatuh, perusahaannya juga tutup. Saya di PHK. Dengan saldo di bank 0 rupiah. Itu istri. Tokoh di balik layar. Maka ketika dia melihat kemudian Tuhan proses saya dari 0. Dia bertanggung jawab dengan doanya. Dia enggak bilang rasain lo, gua cari yang lain. Enggak. Lalu kami sampai hari ini sama-sama melayani Tuhan. Next. Iya. Suami harus role model atas keluarga. Tadi ingat ya saya bilang sengaja kaum wanita yang baca Mazmur 128 ayat 4 ya. Enggak usah ditampilkan. Ayat 4-nya berkatanya, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ternyata untuk jadi takut akan Tuhan itu enggak gampang. Saya backgroundnya Dr. Andes Pak Gembala. Saya backgroundnya Inggrisnya di atas rata-rata. Saya backgroundnya Japanese-nya, bahasa Jepangnya sangat bagus. Tapi ketika Tuhan proses saya cari kerja. Gak ada yang terima saya. Satu pun gak ada yang terima. Kapolres, Kabalak waktu itu Pak Jenderal Erik Wotulo siapa. Teman saya nongkrong.
Saya bikin surat lamaran, saya ketik nama mereka, suruh tanda tangan. Tahu nggak perusahaannya bilang, ini memang perusahaan mereka. Ya udah kamu kerja sama dia aja. Sakitnya tuh di sini Bapak Ibu. Anak istri harus makan. Lah raja toh, raja. Lalu saya jualan Bapak Ibu. Jualan panci. Bayangkan seorang sarjana punya bahasa yang super, jualan panci. Jalan dari rumah ke rumah. Tok tok tok. Bapak, panci ini super. Enggak bakal bocor. Yalah enggak bakal bocor kalau enggak dipakai. Tok tok tok. Ada orang buka pintu. Dia kaget saya terlompat. Teman saya. Dia kaget saya terlompat. Dia yang nangis. Dia peluk saya. Dia bilang begini, Is, ada apa denganmu? Langsung dia buka dompet. Saya bilang, enggak teman, enggak kawan, enggak boleh. Karena saya sedang masuk dalam proses. Lalu saya pulang. Dapat untung 25.000. Bisa bayangkan 25.000. Harus kasih makan anak dan istri. Lalu saya belajar takut akan Tuhan. Pendeta yang buat saya tobat bilang, kau mau diberkati, bayar perpuluhanmu. Onde mande 25.000, 10%, 2.500. Ada amplop perpuluhan. Saya tulis dengan gemetar N.N 2.500. Ada suara mengkilik-kilik telinga saya. Nanti kalau penghasilanmu 250.000, 2.500.000, 25 juta, masih pakai NN. Saya coret, saya tobat, tulis nama Iskandar Dahi. Ternyata sampai hari ini, ya persembahan kita, perpuluhan kita masih kecil lah. Masih 6 digit begitu kira-kira. Tapi ketika saya melakukan itu, menjadi takut akan Tuhan, saya dijadikan role model oleh setidaknya keluarga saya. Iya, tepuk tangan. Anak saya, anak tunggal. Boru Panggowaran, Boru Sasada. Nah, cukuplah papa yang jadi pendeta. Kenapa Pak? Ya kau lihat sendirilah. Mobil papa rodanya 2 terus. Maksudnya cuman motor. Yang buat saya kaget. Suatu ketika di Instagramnya dia buat status. Who will marry me should be like my daddy. Saya screenshot, saya masih simpen. Nanti 10 tahun lagi saya mau kasih lihat dia. Yang mau nikahi aku harus seperti papaku. Karena saya jadi role model. Benar dia dapat pendeta juga. Saya bilang, nak, confirm, pasti. Iya Pak. Wow. Rupanya pendeta ada juga followernya ya, yang mengidolakan dia. Tapi mari kita jadi role model. Takut akan Tuhan. Ya, waduh. Saya selalu bepergian. Suhu di tempat ini adalah donatur tetap saya. Serius. Makanya tadi sengaja ngomong Pak. Bulan Maret mau ke Tenggar. Oh iya wis udah disiapin. Ya.
Saya kalau mau pergi-pergi itu jualan, gak pakai proposal. Karena kalau saya pakai proposal pasti ada tipu-tipu di dalam. Biaya tidak terduga. Saya cuma jual sambal ikan roa. Nanti bulan Maret saya ke Tengger betul. Tiket PP aja udah mau satiau. Rental mobil berhari-hari sudah tiau-tiau. Tapi saya nggak pernah takut karena saya tahu ketika itu memang Tuhan punya. Allahku akan menyediakan segala sesuatunya. Yang di atas boleh lihat saya ya, nggak ngaruh ya, nggak silau ya. Itu dia. Waktu saya tinggal 7 detik, saya cuma mau bilang, jadikan keluarga kita adalah surga kita. Ya. Kalau ada amin, mari saya undang kita bangkit berdiri. Keluargaku, surgaku, itu bukan sesuatu yang impossible. Tapi terkadang dengar baik kita para imam, para nabi, para raja di tengah-tengah keluarga. Jadilah role model. Saya bilang sama anggota pastori, kau sudah berapa kali baca Alkitab? Hehehe, belum ada tamat. Maka kau jangan main-main, saya sudah baca 14 kali. Kamu udah pernah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Hehehe, belum. Kalau kau mau tinggal di pastori ini dengan segala kemurahan daripada Tuhan, mulai sekarang baca Alkitab. Tahun 2025 seluruh anggota saya wajib tamat baca Alkitab 2 kali. Karena itu sebelum saya berdoa, mari kita angkat pujian ini. Saya minta bantu WL, angkat pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, bukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biar WL dan singer angkat ini setengah suara saja. Surgaku adalah keluargaku. Dengar baik, secara khusus para imam, nabi dan raja, jangan pernah bermimpi keluargamu menjadi surga jika engkau sendiri tidak terhisap dalam firman, tidak menjadi pribadi takut akan Tuhan. Pengenalanmu tentang firman, rema tentang firman minim. Tapi mari dengar baik, ketika kita ada di akhir zaman, keluarga harus menjadi jawaban. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, biarlah ketika firman-Mu disampaikan, ketika kami mengambil tema keluarga adalah anugerah, kami harus memelihara itu. Secara khusus kami para suami yang adalah imam, nabi dan raja di tengah-tengah keluarga kami benar-benar menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Firman-Mu itulah dasar daripada kehidupan kami. Tidak ada yang lain.
aku percaya semuanya kami, khususnya jemaat di tempat ini, pasti memiliki keluargaku adalah surgaku. Bapa, ada banyak hal yang harus kami lewati, tapi biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati kami. Mari Bapa, secara khusus Mazmur 128 ayat 4 menjadi acuan bagi kami di tengah-tengah keluarga. Hambamu terbatas Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sendiri yang mengajar semua kami dalam nama Yesus. Amin.